Terus. Ha. Anjir ya bu. Yoi. Enggak jelas annoying nih. Yoi. Ini lupa sih. Oke. Kembali lagi sama kita berdua di True Inspire. Oke. Kemarin-kemarin kita kan itu kan ya, ngobrolnya itu kayak nakalmu. Hai mulu. Sekarang kita tuh malah lebih serius dikit lah. Apalagi kan kita udah melambangkan nih baju-bajunya sudah mulai tertata Dan merah itu berani. berani. Yoi. Langsung aja mungkin banyak banget sih yang bilang kayak kamu tuh bikin konten tapi kontenmu tuh konten-konten kayak nakal gitu, takutnya berdampak buruk buat orang lain. Coba deh kamu sekali-sekali buat konten apa sih yang udah kamu raih dalam hidupmu gitu. Cuman aku mikirnya gini bro, kayak jatuhnya kayak takutnya nggak enak gitu, sombong gak sih? Aku kan juga mikirnya gitu. Benar. Nah. Kita berdua tuh udah kayak rebukan kayak jatuhnya sombong gak sih? Karena di sisi lain kita bisa dianggap sombong, itu juga bisa sombong, dianggap itu bisa motivasi, itu juga bisa jadi motivasi juga. Tergantung aneh ya, yang nangkep ya. Penerimaan ya, pembawaannya kita juga sih aslinya. Cuma kita nggak sombong sih. Kita mau show off. Gak doang. Jadi tuh hari ini tuh kita akan jelasin lah kepada kalian. Bukan ngejelasin sih, kayak cerita aja, sharing-sharing. Apa sih goals atau tujuan yang dulu dari SMP sampai mungkin SD atau dari kecil yang udah tercapai di SMA atau menjelang SMA. Iya betul. Di sini juga udah ada piala sih. Oh iya, dari tadi ada ini kok saya tidak notice ya. Ini piala juara lomba. Yang juara bukan kita, kakakku. Kan kita nggak ada prestasi dalam bidang lomba gitu. Aku ada. Lalu ada ya. Cuma aku gak mau show off. Kamu apa sih? Basket di SMA 15 juara. SMA 15. Ya 2 apa juara 1 lupa. Mau zaman SMP apa sih, Mas? SMA. Oh, SMA-mu main. Tapi di SMA 15. Libas Cup. Oke. Yang di Connect tuh ya? Enggak, di sekolahnya. Tuh, nah. Kenapa di sini ya langsung cerita aja, jadi itu gimana ya? Karena emang pingin ceritain ke kalian, jadi itu struggle-nya kita atau struggle-nya terutama aku ya, mungkin rasa juga itu mendapatkan struggle-nya masing-masing. Betul. Untuk mencapai ke keberhasilan lah. Karena kita berdua kan juga bukan kita berdua doang ya, tapi kan pada umumnya semua orang tuh punya itu sih, kayak ada yang menilai diri sendiri tuh dia berhasil bukan dari penghargaan dari orang lain, ada yang cukup aku melakukan ini doang tuh udah menjadi penghargaan buat aku sendiri loh. Kalau aku yang kedua itu yang udah aku lakuin itu aku anggap sebagai penghargaan buat aku sendiri. Jadi tidak perlu pengakuan dari orang lain sih kalau benar. Jadi ya jatuhnya kayak yang aku lakuin, aku seneng, aku enjoy, aku nyaman, dan itu menurutku udah mencapai goals itu tadi ya. Terakhir satu lagi kayak berdampak baik buat orang lain. Oke. Karena kalau cuma seneng doang, jadinya kita yang seneng doang, orang lain gak dapat impact kan. Nah, percuma di situ. Cuma ya cerita juga dulu itu ya, ini cerita mungkin agak kalau aku agak nggak terlalu mewek sih, cuma ini memotivasi kalian juga. Jadi tuh dulu aku tuh orangnya suka jualan. Oke. Aku dulu tuh suka jualan. Clothingan ya. Nah, dulu tuh aku tuh pernah clothingan juga. Pernah clothingan. Jadi bikin teman-teman kayak teman-teman bikin baju angkatan. Oh, lu yang ngurus. Baju kelas. Iya, nah, aku tuh kerja di situ. Nah, alhasil aku tuh nyari clothingnya itu dari temanku sekelas juga. Dan bapaknya itu tuh kerja di konveksi ini. Oh, jadi konveksinya temannya bapaknya temanmu itu teman bapaknya temanmu. Nah, itu kamu ajak kerjasama nih. Ajak kerjasama karena dia itu juga buka ini kan, buka konveksi itu. Nah, berarti temanmu yang bapaknya itu bukan temanmu sekolah, luar ya? Satu kelas. Oh gitu. Nah, awal-awalnya itu saya kerja sendiri. Aku tuh kerja sendiri kayak apa namanya? Aku nganu sendiri. Nyari apa tuh? Nyari customer. Oh, aku nyari customer sendiri, langsung ke lapangan, terus garap desain sendiri. Kalau ada yang mereka invite mau minta desain, terus habis itu ngelola uang sendiri. Karena di sini mulai aku rame, udah mulai terkenal meskipun belum ada IG zaman itu, emang HP ku belum nyampe ya kan. Dan waktu itu IG nggak terlalu itu kan. IG itu belum terlalu gencar buat jualan lah. Nggak kayak sekarang lah ya. Nggak buat jualan lah. IG itu bukan buat jualan. Masih lurus ya arahnya. Lurus ya. Nah, itu tuh akhirnya datanglah temanku karena udah rame, temanku anaknya itu. Karena bapaknya tuh ngomong, "Mas,
tolong ajak anakku latihan bisnis. Oh, anaknya tuh nggak bisa, belum ya. Dia itu nggak luas gitu loh. Oke. Nah, terus akhirnya aku jagoinnya, dia megang uang, aku yang megang promosi dan lain-lain. Oh, lu yang itu ya? Yang mengelola semuanya. Yang mengelola semuanya. Keuangan. Kecuali uangan setelah ada temanku itu. Karena temanmu juga kamu ajarin buat manage. Manage uang. Nah, terus akhirnya sampai kesini pun keterusan. Meskipun akhir-akhirnya agak seret karena ada corona ini. Terusan, terus goalsku pada jalan SMA itu alhamdulillah yang pertama aku bisa, sekecil aku bisa beli helm, itu aku udah appreciate banget buat aku, karena dulu tuh aku suka naik motor capung balap kalau teman-teman. Batman, terus beli helm tuh apa sih Kawasaki ya kan, yang hitam tuh ya. Oh, yang rusak sekarang tuh. Iya tahu ya, terus itu, terus sama beli ini cuy. Oh, itu dari uang itu? Serius? Ini aku dari uang real, aku selama 2 tahun jualan konveksi ini, beli ini. Oh, berarti kamu tuh beli dari jualan konveksi gitu, dapat helm 1 sama ini 1. Dan mencukupi kebutuhan untuk aku main dan jajan lah. Ya, tipis-tipis nih, karena dulu tuh aku gak pernah disangoni. Sangoni tuh paling seminggu 20, seminggu 15 kayak gitu. Jadi aku beda lah. Karena misalkan kalau aku mengandalkan uang 15.000 satu minggu, itu kayak nggak nyampe. Habis dong. Meskipun aku bawa bekal. Terima kasih buat Bunda Titi. Wah. Terima kasih Mama. Terima kasih Tante sudah membayarkan Mas Bagus. Itu jadi dibantu sama bekal itu alhamdulillah ya 15.000 cukup aslinya. Cuma kalau misalkan kayak aku ada acara sekolah, organisasi, terus ada pensi atau apa, beli tiket, nggak punya uang kan, pasti nggak punya uang. Lomba-lomba. Makanya itu kayak ya udahlah, aku mau di sini mau hustle nih, kayak gitu. Di samping itu aku juga pernah jualan nasi. Apa? Nasi bungkus. Nasi serius? Kucing. Nasi kucing. Swear. Jadi itu kelas 10. Jadi itu kebawa suatu SMP. Jadi SMP itu aku sering banget jualan nasi bungkus harga 2.000-an. Dari rumah ibuku yang masak, bawa pakai masukin tas gitu. Jadi tasku tuh dulu tas carrier yang 5 liter, 5 atau 8 liter gitu. Gede banget loh. Iya, gede. Nah, itu tuh kayak bawa sekolah. Naik motor kan pada gila emang. Karena emang aku lihat potensi dari teman-teman malas ke kantin, terus di kelas, males turun kan lantai 2 nih, sekolahku males turun, akhirnya kayak asik nih kalau jualan. Itu tuh berjalan sampai 2 semester sih, kelas 10 berarti kelas 10 persis. Semester 2? Kelas 10. Oke. Kelas 1 semester kelas 1 semester 1 sama semester 2. Oke. Tuh. Lama-lama udah capek kan ya? Nah terus kelas 11 melihat bisnis yang lebih proper yaitu konveksi tadi. Ya wes akhirnya dari situlah aku bukan pinter sih, alhamdulillah kayak kebiasa kayak mau nggak ini bikin ini konveksi ini murah, alhamdulillah gini bahannya enak pokoknya kayak gitulah. Kayak kajen bikin kajen mau bikin nggak jadi kan ya. Itu aku konveksi itu. Oh di situ mau bikin di situ mau dikaryain bukan gila lu. Ya nggak masalah dong, kan harganya paling miris. Sama teman-teman harga itu paling miring. Coba cek di seluruh clothingan di mana pun paling miring. Sama dia hati-hati ya. Kalau ada yang dia tahu-tahu nawarin baju kalian, hati. Cuma aku alhamdulillah dari beli HP ini, aku tuh kayak merasa kayak apresiasi diriku sendiri sih, maksudnya dalam arti kayak anjir, ternyata aku bisa ya cari uang. SMA loh Pak. Iya. Karena nggak semua orang, temanku maksudnya dari SMA 2 lah, kita pandangnya SMA 2 lah. Temanku itu belum ada yang pemikiran kayak wah jualan, wah kayak danus pun itu buat organisasi. Iya, bukan buat pribadi. Kayak gitu. Pernah ya aku tarung sama ini anak yang danusan. Gus, kowe kira rasa dodolan lu, Gus. Gus rasa dodolan lu, Gus. Kowe iki hancurin market teman-teman organisasi kayak gitu. Lah, aku di sini ya kita jualan, Bro. Lah kita kalau misalkan kita mau ke pasar nih, semua jualan ikan. Oh, dagang ya. Iya, dagang kan. Bersaing kan. Masa ya nggak boleh gitu loh maksudnya. Karena ya aku sepakat sih sama omongan karena kayak gitu. Menurutku tuh kalau misalkan kita jualan ya, kita jualan di tempat kayak sekolah-sekolah atau bahkan di kelas. Itu ya
mau 30 anak sekelas itu jualan semua tuh nggak masalah. Nggak masalah kan, nggak masalah. Namanya juga ini juga karena kan juga ya kembali lagi ya, karena persaingan dagang ya. Siapa yang lebih, kalau makanan ya siapa lebih enak pertama pasti ya, dulu nih, siapa lebih menarik sama lebih air murah. SMA tuh di sekolah gitu soalnya, karena aku juga dulu sempat gitu, cuman bukan aku sebagai pelaku usahanya, tapi aku pembeli. Kayak temanku ada yang jualan, aku kayak ngamatin gitu loh, dari anak satu, anak dua, anak gitu banyak ya, ya, benar, makanya itu emang kita tuh dibuat bibit untuk menjadi bisnismen. Yoi. Karena emang di era sekarang 4.0 itu kita tuh nggak bisa dididik untuk menjadi pegawai, nggak bisa. Kita harus menjadi pengusaha, entrepreneur ya. Gini lagi nanti ada tulisan gitu. Bagus gitu bro, maksudnya gitu loh. Acong kritik juga dari kemarin. Panggilnya apa namanya, Bagus sama Rasya terus, harusnya Amir sama Acong deh. Gitu bro. Nah kalau kamu sendiri apa nih, maksudnya pencapaian yang dulu hustle-mu gimana, struggle-mu gimana, sekarang pencapaiannya seperti apa, itu boleh jelasin lah. Kalau aku sih pencapaian paling gila itu ya WTB sih paling. Karena selama dari SD aku nggak pernah ngapa-ngapain, aku anteng kan SD. Ya, kan tahun kan 6 tahun aku anteng nggak pernah ngapa-ngapain. SMP belum kelihatan lah kayak aku tuh mau arah kemana nih. Karena aku juga dari udah dari SMP tuh udah mulai kayak mikir aku mau ngapain nih loh ke depan. Maksudnya minimal aku cari hiburan lah, hobi yang aku kembangin lah ya, hobi yang jadi uang ya, bukan uang orientasi dulu. Pada saat itu sampai belum. Sekarang enggak. Di WTB pernah nggak demikian. Iya beneran. Karena kalau di WTB itu ya, kenapa aku milihnya WTB? Karena ketika aku masih sekolah, bener-bener masih sekolah, masih SMA kelas 1, 2 naik kelas 2 itu aku, jadi itu ada sebuah event di sekolahku, ulang tahunnya sekolahku, tahun 2017, aku diajak main tuh, disuruh main. Cuman kan sebelum itu kan aku nggak punya tim nih. Belum ada tim, masih individual, masih rahasia lah namanya, masih belum ada nama malah. Bukan Amir ya? Bukan. Wih rahasia si main wih. Bukan WTB apa siapa, belum. Terus akhirnya aku ngajak teman-teman, beberapa teman lah ya, yang ayo kita mau bikin tim yuk, siapa yang nanti megang kamera, siapa yang megang talent, siapa yang itulah. Akhirnya jadi nih tim, karena pada waktu itu tuh si yang punya acara ulang tahun itu bilang gini, ulang tahun sekarang tuh ketuanya bilang ini, kalau kamu mau ngajak beberapa orang buat main, mending dijadiin satu aja mas, biar nebutnya tuh siapa gitu loh, satu tim gitu loh maksudnya. Terus lama-lama malah jadi kembang itu, malah menjadi tambang langsung. Apa sih WTB itu? WTB, tipis aja, jangan coba-coba ya lebih. WTB itu kayak tim musikku kan, yang gerak dalam bidang musik EDM kan, DJ. Artinya? Ya itu, jadi panjangannya sorry. With the boys team. Karena kita cowok semua. With the boys. Waktu itu kita cowok semua. Terus ya garis singkatnya, cerita singkatnya, lama-lama nih, alhamdulillah ada progres nih. Yang awalnya dari iseng buat main gak dibayar, lama-lama dibayar sampai detik ini. Gitu. Untuk pencapaian yang aku dapat dari WTB itu banyak, alhamdulillah. Aku bisa beli HP sendiri, tambah beli HP maksudnya. Tambahin orang tua juga sih waktu itu, cuman kan kayak aku tuh bisa gitu nabung. Di samping luar uang saku ya. Benar. Terus aku bisa, jadi kan aku kan juga seminggu kan nggak sebanyak orang-orang lain lah. Teman-teman yang lain paling ya cukup lah buat hidup, cukup. Cuman bensin juga oke lah. Ya oke, cuman kayak aku kalau misalnya gantungin ini dari uang sang orang tua, nggak sampai lah seminggu gitu loh, nggak sampai seminggu kan. Akhirnya dari WTB dapat sih. Tapi bukan berarti WTB tak jadiin kerjaanku ya waktu itu. Beda karena itu buat penyalur hobi aja. Karena hobi yang dibayar, hobi yang menjadi pekerjaan. Jadi gitu. Cuman kembali lagi, kalau mau nggak dibayar juga nggak masalah gitu loh, karena kan passion kan jatuhnya. Kalau kamu kan tadi bukan strategi marketing gitu. Bukan ya. Bukan strategi marketing biar biar gue terkenal dulu, baru nanti ada tarifnya. Saya dulu waktu awal-awal berdirinya itu saya mendengar kata-kata itu gitu loh. Ya kita kan juga mikirin
11 anak ya, makanya mikir-mikiran beberapa anak di timku kan bukan cuma aku doang. Kalau aku pribadi nggak di band nggak masalah, karena itu kan memang bukan jalan hidup, kayak ini loh hobiku, ini passionku. Apa yang show off kan? Bukan show off sih, tapi kayak menyalurkan bakat kesenangan tuh, kayak hobi. Iya, show off kayak. Bukan aku iso gitu loh, bro. Bukan gitu. Bukan gitu, tapi kayak aku tuh senang musik ini. Cuman nggak ada wadah gitu dulu. Terus alhamdulillah ada WDP kan. Lama-lama kayak ada wadah yang naik, dapat duit dari situ. Ya udah aku terima. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Tapi kan yang teman-teman lain baru dapat. Benar gitu kan. Kalau pencapaian itu doang sih. Anjay, keren banget. Sampai saat ini masih bertahan. Sampai ini bertahan. Cuma ya itu tadi corona membunuh para musisi, semua sektor. Semua sektor, bukan semua sektor. Kayak gitu cuy, maksudnya ya dari sini tuh kita bisa jadi kan suatu juga bisnismen juga kan. Iya, aku bisa menjadikan BTB itu tim kayak tim bisnis. Iya, tim bisnis. Tim kerja iya, tim bisnis iya, tim main juga iya, keluarga iya. Iya, karena ketika kita lagi nggak ada job ya kita kadang nongkrong bareng-bareng. Iya, benar-benar. Kita diskusi. Terus ketika ada job ya udah kita promosinya kerja aja di situ. Iya, aku juga kenal baik sama tim WTB juga ya. Personalnya juga udah paham. Ya, karena teman-teman lo sendiri, Pak. Iya, rata-rata gitu. Cuma keren sih, bro, kayak maksudnya bukannya kita di sini juga mau menggurui kalian, maksudnya bukan mau kayak meradap remeh kalian kalau wah anak sekarang nggak punya pemikiran bisnismen atau apa itu. Cuma kita tuh di sini mau sama-sama belajar. Apa sih yang kita peroleh dari selama kita hustle itu tadi gitu. Betul, karena percuma sih menurut ini opiniku ya. Kita mendapatkan penghargaan dari orang lain tapi kita tidak bisa memberikan kayak feedback baik ke orang tersebut, itu kayak percuma sih. Ya benar. Mending aku nggak usah dapat apa-apa tapi aku bisa ngasih dia gitu loh. Kayak di WTB gini. Iya, benar. Kayak ini dari opiniku ya, kayak aku main nggak dibayar pun nggak masalah tapi klien tuh seneng. Oke. Itu kan feedback yang bisa kasih kan. Kalau konveksi ya nggak tahu ya cara mainnya. Kalau konveksi ya itu lagi diskon gitu ya. Lebih ke membantu teman juga sih untuk mencarikan, misalkan gue butuh banget harga murah. Kamu udah survei ke sana kemari nggak dapet, delalah aku kok ngawari murah kayak gitu kan. Salah satu juga. Terus samping itu juga aku tuh juga mau ngasih tahu ke teman-teman kayak, cuy, konveksi ini gampang, bisnis gampang, gue kira usah ribet. Karena mungkin kalau misal lebih ribetnya paling kalau masalah desain, ya kan? Paling masalah itu toh. Cuma kalau misalkan desainnya udah dari sana, terus kayak gitu tuh gampang banget. Tinggal ngepres aja ya. Iya. Dan kamu, ini kalau aku tuh kemarin udah dapat juga kayak apa sih kalau menang tender. Oh iya, kalau proyek-proyek gitu ya. Pernah mainan tender. Jadi kayak adu mahal, adu murahnya, adu quality. Dan alhamdulillah aku ngegolin dulu itu kayak restoran itu tuh bikin 50 atau 60 gitu. Cuan dong di situ. Cuan. Yang kalau di anak SMA itu mungkin harganya 55.000. Nah, itu kalau di restoran dapat 80.000. 80.000 ya. Gitu. Padahal 55.000 itu udah ada fee-nya gitu, udah ada untungnya dan itu cukup. Itu tambah jadi 80.000. Jadi kan ya kayak maksudnya meskipun kita di sini tuh menang tender, jadi kayak pengalaman gitu loh. SMA, lulusan SMA atau pada saat itu masih SMA. Pada SMA cuma udah tender sama yang udah gede-gede. Itu kayak pengalaman sing anjir keren sih, tender bisa ini bisa ya gitu ya. Omongan karo usaha gini. Iya, memang karena kalau kita berteman dengan orang yang kayak gitu-gitu, yang pemain bisnis, kita juga bakal kesana sih arahnya. Iya. Secara nggak langsung ya. Bener. Karena kayak teman kita tuh doktrin kayak dikit-dikit tuh pasti masuk kayak aku lo dodolan klambi konveksi ini ki aku satu HP. Kan yang diomongin seperti itu kan pasti kayak ya aku pengen ini motivasi. Cuman kadang tuh ada orang yang ngomongnya salah bukan yang pemain bisnis salah ngomong. Salah kayak ngeremehin nih anak tuh nggak bisa sih menurutku. Ini kalau kamu main bisnis nggak bisa. Ada kayak gitu. Ada juga yang wes dijajal sih, yang penting wani ya kan, ada yang gitu kan. Ada si support banget kayak wes ya apa tak backup ini kan, ada yang gitu. Itu yang gitu. Nah, itu kembali lagi ke pembawaan juga dan mungkin pendidikan dari orang tuanya mungkin ya. Oh, enggak karena kalau aku ngomong kalau misalkan
setelah aku sampai sekarang itu menemukan banyak orang yang ikut bisnis, terutama juga dulu pernah ikut gitu juga. malam Kayak gitu. Cuma aku tuh pernah melihat kayak ada bisnis yang dimana saling backup, ada bisnis yang dimana saling menjatuhkan. Oh gila sih, ada kayak gitu, banyak. Di dunia event organizer juga banyak tuh, event IO juga banyak. Terus acara-acara jadi dari artis ataupun dari band juga mungkin tendernya itu juga gitu caranya menjatuhkan. Kalau itu belum banyak, belum ya mungkin ya. Belum menguasai ya, maksudnya belum. Besok lah tender sama tender gue. Guys. Aku bikin band nanti ya. Tenderloin. Aduh tenderloin. Makan dong, harusnya makan harusnya. Gitu, Pak. Kalau memang ngomong-ngomong soal goals sebenarnya tuh gimana ya, mau diceritain juga, mau diceritain semua juga nggak enak karena ya itu kayak ya udah, maksudnya kita kan ini kan tadi cerita cuma tipis-tipis doang kan, nggak yang kita buka semua. Kalau kita buka semua ya takutnya beda TikTok jatuhnya cuy, dan TikToknya itu jatuhnya melo nanti, melo karena mikirku gini sih Gus Cong. Mikirku gini, ketika kita membuat topik seperti ini kan menurutku agak sensitif kan. Kalau orang yang menerimanya dewasa, yang pemikiran udah cerdas, itu pasti dia menerima oke bagus Be Acong Be Amir ki lagi menceritakan tentang pengalamannya. Tapi kalau orang yang otaknya cetek udah pemikiran negatif dulu ya, udah negatif dulu sama kita, pasti mikirnya ada ki memang sombong kan congkem kayak ngomong apa atau jane iki kok kira mutu jadi kayak jadi ini ada quote juga mungkin ya, sebenarnya yang menjatuhkan dirimu adalah diri kamu sendiri. Betul, itu salah. Betul sih kalau aku mikir ya. Karena yang menjatuhkan yang menjatuhkan dirimu adalah lingkunganmu. Iya sih. Karena ya itu diri kita udah ada positive thinking nih. Oh diri sendiri harus gini, udah mulai build up. Cuma lingkunganmu gak mendukung. Lingkunganmu yang toksik, lingkunganmu yang mungkin pendidikannya udah beda atau circle-nya udah beda, itu ngaruh. Iya, sangat ngaruh sih. Benar. Kayak gitu. Karena di situ banyak banget sih kayak racun-racun yang bertebaran gitu loh. Tinggal kamu kena yang di mana nih? Kena yang virus baik apa virus buruk nih ya kan? Kayak racun-racun oke lah, mungkin ya sepele gitu kayak ngeremehin orang, nggak bisa gitu kan. Mungkin ya di WTB ya, mungkin ya aku ngomong, mungkin pada saat dia nongkrong mungkin pernah ada yang ngomong Cok ngapain tuh di WTB. Oh iya, ada dong. Terus kayak kayak lagumu kok kuit terus banyak lagumu kok kuit terus toh mir kayak gitu kan. Jadi kayak yang menjatuhkan diri kamu, bisnismu atau apa yang kamu usahakan adalah lingkunganmu. Makanya bener-bener di lingkup bisnis. Iya, iya, apapun itu. Kalau di kepribadian menurutku diri sendiri. Ya diri sendiri. Cuma kalau di bisnis lingkunganmu. Oke. Nangkap. Gitu bro, maksudnya ya pernah lah kamu mesti kayak cacat. Wah WTP lagu niki wae. Banyak. More than you know. I guess it. Ya bisa nyanyi daripada nyanyi ngawur kan gitu. Kayak gitu Pak. Cuma pernah kan kayak gitu? Terus sering kan? Banget. Banget itu. Kayak yang tiba-tiba tuh, weh, WTP tim kumpul. Ada orang yang begitu. Ada juga yang aku nongkrong di tempat B, cah WTP tekoi, paling gitu. Ada lagi yang lebih parah. Bukan itu beda intonasi, beda kan loh, ini penangkapan juga loh itu. Kalau aku bukan intonasinya sih, kayak lihat orangnya siapa dulu. Kalau itu kelihatan udah gesek sama aku dari dulu ya pasti negatif. Tapi kalau dia masih banyak musuh ya? Banyak dong. Banyak musuh. Boleh kan terlalu banyak circle yang kita kumpulin kan atau kita gauli kan banyak juga musuh di dalamnya pasti. Kita nggak bisa kontrol orang-orang itu. Dan kita nggak bisa kontrol di dalamnya. Iya benar. Karena itu hukum malam pertemanan. Anjay. Teman-teman sering kumpul, intensitas ketemu sering banget. Hati. Teman-temanmu yang kamu kumpulin bakal tahu bosokmu, dan kamu bakal tahu juga bosnya mereka. Oke, cukup sih kalau dari aku. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa disupport ya. Benar. Kita nggak itu sih, kayak nggak ke arah ya kontennya. Yang penting ada yang warna merah di depan layar kamu itu pencet. Di bawah itu ya. Misalnya subrek. Hey. Sorry.
Astagfirullahaladzim. Oke, tutup ya teman-teman. Oke, terima Kita- kasih buat topik hari ini. Mungkin cukup dari Amir. dan Acong juga. Oke. Semoga teman-teman juga menikmati. Oke. Enjoy our video. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.